Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Kak Lulu Latifah. Untuk materi kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu tajwid kembali dengan judul gunnah. Dalam tulisan bahasa Arab, tulisannya seperti ini, gunnah. Nah, apa sih arti gunnah itu? Gunnah yaitu apabila ada mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid, maka dibaca dengung. Jadi kalau misalkan nanti ketika kita membaca Al-Quran menemukan mim yang bertasydid dan juga nun yang bertasydid, maka itu wajib dan harus dibaca dengan dengung. Contohnya diantaranya yaitu amanna. Jadi ditekan. Hitungannya seperti penekanannya itu seperti dua harokat atau dua ketukan lamanya. Amanna inna al-jannatu annasu. Itu contoh dari yang nun gunnah atau nun yang bertasydid. Jadi kita bisa menyebutkannya hukum di sini adalah gunnah, nun gunnah. Ini juga nun gunnah, ini nun gunnah, dan ini nun gunnah. Akan saya beri garis. Nah, itu dia contoh dari yang nun bertasydid atau nun gunnah. Sekarang contoh di bawahnya. Amma, mim tasydid. Ya, di sini mim hidup yang berharokat fathah dengan ada tasydid di atasnya, maka disebut sebagai mim gunnah. Contoh kedua, mimma, juga ditekan di huruf mimnya, summun. Dan yang terakhir, summa. Nah, itu dia. Saya beri garis kembali untuk mim tasydidnya. Nah, itu dia contoh dari gunnah. Jadi kalau misalkan nanti ketika kita membaca Al-Quran, apabila ada nun yang bertasydid ya seperti ini, atau mim yang bertasydid seperti ini, kita harus mendengungkannya. Jadi bunyinya itu seperti ditekan, didengungkan. Dan lamanya itu seperti dua ketukan. Seperti ini dua ketukan. Amma. Nah, itu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang lam ta'rif. Lam ta'rif dalam bahasa Arab tulisannya seperti ini. Lamut ta'rifi. Ya, yang dimaksud lam ta'rif itu adalah alif lam. Apa saja? Ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, mereka berdua ini memiliki perbedaan masing-masing. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah itu adalah apabila ada alif lam itu bentuknya seperti ini, alif dan lam ya, yang dibaca dengan jelas. Jadi alif lam qamariyah itu benar-benar harus terbaca alif lamnya, tidak disembunyikan. Apa saja hurufnya? Yaitu ada 14. Nah, agar lebih mudah dihafal maka disingkat menjadi abagi hajjaka wa khaf aqimahun. Abagi hajjaka wa khaf aqimahun. Nah, ini singkatan dari huruf alif lam qamariyah yang terdiri dari alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Nah, ini ada 14 huruf. Disingkat menjadi abaghi hajjaka wa khaf aqimah. Nah, untuk alif lam qamariyah kan itu berasal dari kata komar. Nah, ini dia komar. Komar itu komarun, ya, komarun. Artinya itu adalah bulan. Yang dimana bulan sendiri itu terang. Jadi ketika alif lam qamariyah itu kita temukan dalam baca Al-Quran, maka cara bacanya harus benar-benar diterangkan. Dalam arti di sini adalah harus benar-benar jelas. Seperti apa? Ini dia contohnya. Yang pertama yaitu
Al-jannatu. Nah, di sini ada alif dan lam. Ya, disebut alif lam. Dia harus benar-benar terdengar dengan jelas, terbaca dengan jelas. Al-jannatu. Contoh selanjutnya, al-khairu. Al-khairu. Di sini juga alif lamnya terdengar dengan jelas. Alhamdu. Alhamdu. Ini juga alif lamnya jelas. Contoh selanjutnya, wal fajru. Wal fajru. Nah, di sini ada waw bertemu dengan alif lam, maka langsung saja wal, bukan wal, tidak dipanjangkan, tapi langsung ditemukan dengan alif lamnya. Wal fajru. Begitupun juga contoh selanjutnya, bil marhamati. Bil, benar-benar jelas ya alif lamnya. Bil marhamati. Contoh selanjutnya, fil masjidi. Fil masjidi. Nah, itu dia penjelasan mengenai alif lam qamariyah. Selanjutnya, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu kebalikan dari alif lam qamariyah. Kalau tadi alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca dengan jelas, maka pengertian alif lam syamsiyah itu adalah apabila ada alif lam, ya, alif lam yang seperti ini, yang tidak dibaca dengan jelas. Nah, kebalikan kan dari alif lam qamariyah? Alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak terbaca dengan jelas. Apa saja hurufnya? Ada 14 juga. Kalau tadi alif lam qamariyah ada 14 dan disingkat menjadi abaghi hajjaka wa khaf'aqimah. Kalau misalkan alif lam syamsiyah, hurufnya pokoknya selain dari alif lam qamariyah. Maka inilah huruf-huruf alif lam syamsiyah. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, lam, dan nun. Nah, ini dia huruf alif lam syamsiyah ada 14. Jadi kalau nanti ada alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf ini, maka tidak boleh dibaca dengan jelas alif lamnya. Tidak seperti alif lam qamariyah. Arti syam. Syam itu artinya matahari. Kalau tadi alif lam qamariyah berasal dari kata komarun, komar artinya bulan. Kalau alif lam syamsiyah dari kata syam, artinya matahari. Apa saja contohnya? Contohnya yaitu yang pertama, assalamu. Nah, di sini ada alif lam ya yang bertemu dengan huruf sin, karena huruf sin ini masuk ke dalam huruf alif lam syamsiyah, maka alif lamnya tidak terbaca dengan jelas. Jadi bukan al-salamu, tapi as-salamu. Contoh selanjutnya, ar-rahmatu. Ar-rahmatu, bukan al-rahmatu, tapi ar-rahmatu. Ini juga an-nuru. Ada alif lam tapi tidak terbaca, seolah-olah dia tidak ada. An-nuru. Contoh selanjutnya, bis-sabri. Nah, di sini ada huruf ba yang bertemu dengan alif lam, maka langsung saja bukan bil, tapi bis-sabri. Kalau yang tadi kan yang bi itu bil marhamati. Dia benar-benar terdengar l-nya. Kalau ini tidak, ya langsung saja dimasukkan ke huruf setelahnya, yaitu so, karena di sini masuk ke dalam huruf alif lam syamsiyah. Bis-sabri. Contoh selanjutnya, was-sholatu. Was-sholatu. Contoh terakhir, minat ta'ati. Minat ta'ati. Nah, itu dia penjelasan mengenai alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, dan juga tadi yang pertama yaitu tentang gunnah. Semoga penjelasan materi kali ini menjadi manfaat dan bisa menjadi menambah pengetahuan kita semuanya. Sekian dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.